Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai audit siklus perolehan dan pembayaran dari mata kuliah auditing 2. Anggota dari kelompok 4 yang pertama saya sendiri Wulansari BP 18110038, yang kedua Nada Salsabila Arsi BP 18110057, dan yang ketiga Weni Anggraini BP 18110060, dengan dosen pengasuh yaitu Ibu Rahmaita SE MSI CSRS. Baiklah, dalam siklus audit perolehan dan pembayaran ada beberapa materi yang akan kami jelaskan. Yang pertama yaitu mengenai akun dan kelas transaksi dalam siklus perolehan dan pembayaran. Tujuan dari keseluruhan audit atas siklus pembelian dan pembayaran ini adalah mengevaluasi apakah akun-akun yang dipengaruhi oleh pembelian barang dan jasa serta pengeluaran kas bagi pembelian tersebut disajikan secara wajar sesuai dengan standar akuntansi. Nah, dalam siklus ini terdapat 3 kelas transaksi yang dimasukkan. Yang pertama, pembelian barang dan jasa. Yang kedua, pengeluaran kas. Dan yang ketiga, retur dan pengurangan pembelian serta diskon pembelian. Selanjutnya yaitu akun-akun dalam siklus pembelian dan pembayaran. Nah, teman-teman di sini bisa melihat ada gambar dari akun-akun dalam siklus pembelian dan pembayaran. Ada 10 akunnya beserta dengan akun pembantunya. Nah, di sini setiap transaksi mempengaruhi pendebetan atau pengkreditan terhadap akun utang usaha. Selanjutnya, topik yang kedua adalah fungsi bisnis dan dokumen serta catatan dalam siklus pembelian dan pembayaran. Siklus pembelian dan pembayaran melibatkan keputusan dan proses yang diperlukan untuk memperoleh barang serta jasa guna mengoperasikan suatu bisnis. Jadi, siklus ini umumnya dimulai dengan pembuatan permintaan pembelian oleh karyawan yang berwenang yang memerlukan barang dan jasa itu, lalu berakhir dengan pembayaran utang usaha. Permintaan akan barang dan jasa oleh personil klien merupakan titik awal bagi siklus ini. Bentuk pasti dari permintaan itu dan persetujuan yang diperlukan tergantung pada sifat barang dan jasa, serta kebijakan perusahaan, dan dokumen yang umum digunakan. Selanjutnya, ada dokumen yang umum digunakan dalam siklus pembelian dan pembayaran. Yang pertama, memproses pesanan pembelian. Terdapat 2 poin dalam memproses pesanan pembelian. Yang pertama, permintaan pembelian. Permintaan pembelian ini digunakan untuk meminta barang dan jasa oleh karyawan yang berwenang. Hal ini dapat berupa permintaan pembelian seperti atas bahan oleh seorang mandor atau supervisor, ruang penyimpanan, perbaikan ruang oleh personel kantor atau pabrik, atau asuransi oleh wakil presiden direktur yang bertanggung jawab atas properti dan peralatan. Poin yang kedua yaitu pesanan pembelian. Pesanan pembelian adalah dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Pesanan tersebut mencakup deskripsi, kuantitas, dan informasi terkait mengenai barang serta jasa yang diinginkan, yang ingin dibeli oleh perusahaan, dan seringkali digunakan untuk menunjukkan otorisasi dan perusahaan seringkali menyerahkan pesanan pembelian secara elektronik kepada vendor yang telah memiliki sistem elektronik data interchange atau Yang kedua, penerimaan barang dan jasa. Terdapat 2 poin juga dalam penerimaan barang dan jasa. Nah, yang pertama itu mengenai penerimaan barang dan jasa dari vendor oleh perusahaan, yang merupakan titik kritis dari siklus karena merupakan saat di mana sebagian besar perusahaan
mulai mengakui pembelian dan kewajiban terkait pada catatannya. Jika barang telah diterima, pengendalian yang memadai akan mewajibkan dilakukannya pemeriksaan atas deskripsi, kuantitas, kedatangan yang tepat waktu, dan kondisinya. Poin yang kedua yaitu mengenai laporan penerimaan. Laporan penerimaan adalah kertas atau dokumen elektronik yang dibuat pada saat barang diterima. Laporan tersebut mencantumkan deskripsi barang, kuantitas yang diterima, tanggal diterima, dan data lainnya yang relevan. Yang ketiga, mengakui kewajiban. Pengakuan kewajiban yang tepat atas penerimaan barang dan jasa memerlukan pencatatan yang tepat waktu dan akurat. Pencatatan awal akan mempengaruhi laporan keuangan dan pengeluaran kas aktual. Karena itu, perusahaan harus berhati-hati mencantumkan semua transaksi pembelian. Hanya pembelian yang dilakukan dan pada jumlah yang tepat. Beberapa dokumen dan catatan yang terdapat dalam mengakui kewajiban. Yang pertama itu adalah faktur vendor. Faktur vendor adalah dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan jumlah yang terutang atas suatu pembelian. Faktur vendor ini merupakan hal yang penting karena menunjukkan jumlah yang tercatat dalam file transaksi pembelian. Yang kedua, memo debit. Memo debit juga merupakan dokumen yang diterima dari vendor dan menunjukkan pengurangan jumlah yang terutang kepada vendor akibat retur barang atau pengurangan yang diberikan. Yang ketiga, voucher. Voucher ini sering digunakan oleh organisasi dalam menetapkan cara yang formal untuk mencatat dan mengendalikan pembelian, terutama dengan memungkinkan setiap transaksi pembelian diberi nomor urut. Yang keempat, file transaksi akuisisi atau pembelian. File ini adalah file yang dibuat komputer yang meliputi semua transaksi pembelian yang diproses oleh sistem akuntansi selama suatu periode, seperti 1 hari, 1 minggu, atau 1 bulan. Yang kelima, jurnal pembelian. Jurnal pembelian atau listing yang seringkali disebut sebagai jurnal pembelian umumnya dibuat dari file transaksi pembelian dan umumnya juga meliputi nama vendor, tanggal, jumlah, dan klasifikasi akun atau klasifikasi setiap transaksi, seperti perbaikan dan pemeliharaan, persediaan, atau utilitas. Yang keenam, file induk utang usaha. File induk utang usaha mencatat transaksi pembelian, pengeluaran kas, serta retur dan pengurangan pembelian untuk setiap vendor. File induk ini diperbarui dari file transaksi pembelian, retur dan pengurangan, serta pengeluaran kas yang terkomputerisasi. Yang ketujuh, neraca saldo utang usaha. Neraca saldo utang usaha mencantumkan jumlah yang terutang kepada setiap vendor atau dari setiap faktur atau voucher pada suatu titik waktu. Jadi, neraca tersebut dibuat secara langsung dari file induk utang usaha. Yang terakhir adalah laporan vendor. Laporan vendor adalah dokumen yang disiapkan setiap bulan oleh vendor dan menunjukkan saldo awal, pembelian, retur dan pengurangan, pembayaran kepada vendor, dan saldo akhir. Saldo dan aktivitas tersebut merupakan representasi vendor atas transaksi yang dilakukan selama periode berjalan, bukan klien, kecuali untuk jumlah yang diperselisihkan dan perbedaan waktu. File induk utang usaha klien harus sama dengan laporan vendor. Yang keempat, memproses dan mencatat pengeluaran kas. Pembayaran atas pembelian barang dan jasa merupakan aktivitas yang signifikan bagi semua entitas. Aktivitas tersebut secara langsung akan mengurangi saldo akun kewajiban, terutama utang usaha. Dokumen yang terkait dengan proses pengeluaran kas yang diperiksa auditor adalah meliputi yang pertama, cek. Dokumen ini umumnya digunakan untuk membayar pembelian ketika pembayaran sudah jatuh tempo.
Sebagian besar perusahaan menggunakan cek yang dibuat melalui komputer berdasarkan informasi yang tercantum dalam file transaksi pembelian pada saat barang dan jasa diterima. Biasanya cek dibuat dalam format multisalinan, di mana yang asli diberikan kepada pihak yang dibayar. Satu salinan diarsipkan dengan faktur vendor dan dokumen pendukung lainnya, dan yang lainnya diarsipkan secara numeris. Yang kedua, file transaksi pengeluaran kas. File ini adalah file yang dibuat dengan komputer yang mencantumkan semua transaksi pengeluaran kas yang diproses oleh sistem akuntansi selama suatu periode, seperti 1 minggu, 1 hari, atau 1 bulan. File ini berisi jenis informasi yang sama seperti yang dibahas untuk file transaksi pembelian. Yang ketiga, jurnal atau listing pengeluaran kas. Jurnal atau listing pengeluaran kas ini adalah laporan yang dibuat dari file transaksi pengeluaran kas yang mencantumkan semua transaksi selama setiap periode waktu. Transaksi yang sama termasuk semua informasi yang relevan akan dicantumkan dalam file induk utang usaha dan buku besar umum. Nah teman-teman, materi berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Nada. Baiklah, saya Nada Salsabila Arsi akan melanjutkan materi tentang metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk siklus pembelian dan pembayaran dibagi menjadi 2 bidang, yaitu yang pertama pengujian pembelian meliputi dari 3-4 fungsi bisnis, yaitu memproses pesanan, pembelian, menerima barang dan jasa, dan mengakui utang. Yang kedua, pengujian pembayaran menyangkut fungsi keempat, yaitu memproses dan mencatat pengeluaran kas. Yang pertama, memahami pengendalian internal. Auditor harus memahami pengendalian internal untuk siklus pembelian dan pembayaran sebagai bagian dari pelaksanaan prosedur penilaian risiko dengan mempelajari bagan arus klien, mereview kuesioner pengendalian internal, serta melaksanakan pengujian Waltok untuk transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Prosedur untuk memahami pengendalian internal dalam siklus akuisisi dan pembayaran serupa dengan prosedur yang dilaksanakan pada siklus transaksi lainnya. Yang kedua, menilai risiko pengendalian yang direncanakan. Pemeriksaan atas pengendalian internal kunci untuk setiap fungsi bisnis. Yang pertama, otorisasi pembelian. Otorisasi yang tepat untuk melakukan akuisisi akan memastikan bahwa barang dan jasa yang diperoleh adalah demi memenuhi tujuan perusahaan yang diotorisasi dan menghindari akuisisi item yang berlebihan atau tidak diperlukan. Yang kedua, pemisahan penyimpangan aset dari fungsi lainnya. Sebagian besar perusahaan meminta Departemen Penerimaan untuk memulai membuat laporan penerimaan sebagai bukti penerimaan dan pemeriksaan barang. Yang ketiga, pencatatan yang tepat waktu dan review independen atas transaksi. Dalam beberapa perusahaan, pencatatan kewajiban atas akuisisi dibuat atas dasar penerimaan barang dan jasa. Yang keempat, otorisasi pembayaran. Cek harus dipramonomori agar jauh lebih mudah memperhitungkan semua cek dan dicetak pada kertas khusus agar sulit untuk mengubah atau penerimaan pembayaran atau jumlah. Yang ketiga, menentukan luasnya
pengujian pengendalian. Jika mengandalkan pengendalian untuk mendukung penilaian risiko pengendalian, pendahuluan di bawah maksimum, auditor melaksanakan pengujian pengendalian untuk memperoleh bukti bahwa pengendalian telah beroperasi secara efektif. Setelah efektivitas operasi pengendalian ditingkatkan dan didukung oleh pengujian pengendalian tambahan, auditor akan mampu mengurangi pengujian substantif. Jika klien adalah sebuah perusahaan publik, auditor harus mendokumentasikan dan menguji pengendalian secara memadai untuk menerbitkan pendapat mengenai pengendalian internal terhadap pelaporan keuangan. Yang keempat, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk pembelian. 4 dari 6 tujuan audit yang berkaitan dengan transaksi pembelian dan memerlukan perhatian khusus, sehingga harus diperiksa secara lebih teliti, yaitu yang pertama, pembelian yang dicatat adalah untuk barang dan jasa diterima yang konsisten dengan kepentingan utama klien atau keterjadian. Pengujian atas transaksi yang tidak benar dan transaksi yang dicatat pada sebenarnya tidak ada dapat dikurangi secara drastis. Yang kedua, pembelian yang telah ada dicatat atau kelengkapan. Barang dan jasa yang diterima akan mengurang sajikan saldo hutang usaha dan mungkin menghasilkan lebih saji laba bersih serta ekuitas pemilik. Yang ketiga, pembelian telah dicatat secara akurat atau keakuratan. Banyak akun neraca dan beban tergantung pada evaluasi auditor atas keefektivitasan pengendalian internal terhadap keakuratan transaksi. Yang keempat, pembelian yang telah diklasifikasikan dengan benar atau klasifikasi. Auditor yakin bahwa pengendalian internal sudah memadai untuk memberikan kepastian yang layak menyangkut klasifikasi yang benar dalam jurnal akuisisi. Yang kelima, merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi untuk pengeluaran kas. Biasanya auditor melaksanakan pengujian pembelian dan pengeluaran kas pada saat bersamaan. Untuk transaksi tertentu yang akan diperiksa dari jurnal pembelian, faktur vendor, laporan penerima, dan dokumentasi pembelian lainnya diperiksa pada saat bersamaan seperti cek yang dibatalkan yang terkait. Jadi, verifikasi dapat dilakukan secara efisien tanpa mengurangi keefektivitasan pengujian. Yang keenam, sampling atribut untuk pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Terdapat 3 perbedaan yang penting antara pembelian dan pembayaran dibandingkan dengan siklus lainnya. Yang pertama, terdapat sejumlah besar akun yang terlibat dalam siklus ini, termasuk akun laporan laba rugi dan neraca. Contohnya, misklasifikasi antara beban reparansi dan pemeliharaan serta aset tetap. Akibatnya, auditor sering mengurangi tingkat pengecualian yang dapat ditoleransi, terutama untuk atribut klasifikasi. Yang kedua, lebih umum untuk transaksi dalam siklus ini untuk menuntut pertimbangan yang signifikan seperti biaya lease dan konstruksi. Pertimbangan tersebut mengakibatkan meningkatnya kemungkinan salah saji. Yang ketiga, jumlah nilai uang setiap transaksi dalam siklus mencakup rentang yang luas. Akibatnya, auditor seringkali memisahkan item-item yang bernilai besar dan tidak bisa serta mengujinya atas dasar 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Weni
penjelasan dari teman saya, yaitu metodologi untuk merancang pengujian atas rincian saldo utang usaha. Yang pertama yaitu mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi utang usaha. Tahap pertama, usaha untuk merampingkan proses pembelian barang dan jasa, termasuk penekanan yang lebih besar pada pembelian persediaan just time, pembagian informasi yang meningkat dengan pemasok, dan penggunaan teknologi serta e-commerce untuk melakukan transaksi bisnis, telah mengubah semua aspek siklus pembelian dan pembayaran bagi para banyak perusahaan. Risiko bisnis klien yang signifikan dapat saja berasal dari perubahan tersebut. 2. Menetapkan material kinerja dan menilai risiko inheren atau tahap 1. Sejumlah transaksi juga dapat mempengaruhi utang usaha, seperti saldonya seringkali berjumlah besar dan terdiri dari sejumlah besar saldo vendor serta relatif mahal untuk mengaudit akun tersebut. 3. Menilai risiko pengendalian dan merancang serta melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Tahap 1 dan 2. Pengaruh pengendalian internal terhadap pengujian utang usaha dapat diilustrasikan dengan contoh. Yang pertama yaitu asumsikan bahwa klien memiliki pengendalian internal yang sangat efektif terhadap pencatatan dan pembayaran pembelian. Yang kedua, asumsi bahwa laporan penerimaan tidak digunakan klien menunda pencatatan pembelian hingga pengeluaran kas dilakukan. Dan karena lemahnya posisi kas, tagihan seringkali dibayar beberapa bulan setelah tanggal jatuh temponya. 4. Merancang dan melaksanakan prosedur analitis. Tahap ketiga. Penggunaan prosedur analitis merupakan hal yang penting dalam siklus pembelian dan pembayaran seperti pada siklus lainnya, terutama untuk mengungkapkan salah saji utang usaha. 5. Merancang dan melaksanakan pengujian atas rincian saldo utang usaha. Tahap 3. Prosedur audit aktual yang digunakan auditor sangat bervariasi tergantung pada sifat entitas, materialitas utang usaha, sifat dan efektivitas pengendalian internal, serta risiko inheren. Ketika melaksanakan pengujian atas rincian saldo utang usaha, sifat dan internal akun kewajiban lainnya, auditor juga dapat mengumpulkan bukti mengenai 4 tujuan penyajian dan pengungkapan, terutama ketika melaksanakan pengujian tujuan perlengkapan. Reliabilitas bukti. Reliabilitas mengacu pada konsistensi hasil. Auditor harus memahami reliabilitas relatif dari 3 jenis utama bukti yang umumnya digunakan untuk memverifikasi utang usaha, meliputi yang pertama, perbedaan antara faktur vendor dengan laporan vendor. Kalau faktur vendor adalah perincian sejumlah pembelian barang, sedangkan laporan vendor adalah saldo akhir utang yang dimiliki perusahaan. Laporan vendor lebih baik dalam melakukan verifikasi utang dagang karena memalsukan saldo akhir hutang. Kedua, perbedaan laporan vendor dan konfirmasi. Ukuran sampel untuk menguji utang usaha sangat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti materialitas utang usaha, jumlah utang yang beredar, penilaian risiko pengendalian, dan hasil tahunan sebelumnya. Ikhtisar. Setelah menggunakan prosedur untuk memahami pengendalian internal dan pengujian pengendalian, auditor dapat mengevaluasi apakah pengendalian terhadap transaksi dalam siklus telah beroperasi secara efektif. Jika risiko pengendalian dinilai rendah, auditor dapat mengurangi pengujian substantif atas saldo akhir akun terkait. Baiklah, itu adalah penjelasan dari kelompok 4